Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pradana. Yang mana mata kuliah dari PPT ini ialah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kami dari kelompok 2 yang menyusun PowerPoint ini, saya sendiri, Agung Pradana, dan Alim Perdana Kusuma, serta Muhammad Rifan Ramadan. Jadi langsung saja, yang pertama, pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. American National Standard Institute atau disingkat ANSI, sistem operasi merupakan resources manager atau pengelola sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan, serta keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Menurut Abbas, Ali, Pangera, dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi yang diterbitkan pada tahun 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ialah fungsi dari sistem operasi. Yang pertama dari sisi kenyamanan. Fungsi kenyamanan sistem operasi yakni suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah untuk digunakan atau dioperasikan. Fungsi yang kedua dari sisi efisiensi. Fungsi efisiensi dari sistem operasi yakni sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan secara efisien dan secara lebih baik. Selanjutnya ialah pendukung dari sistem operasi. Ada beberapa pendukung dari sistem operasi. Yang pertama ialah manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Selain itu, juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya, faktor pendukung selanjutnya ialah manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi, data yang akses datanya digunakan oleh CPU, dan perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga ialah manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi
yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, directory, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes, tabs, and disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas, seperti pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatil. Faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alim Perdana Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pendukung sistem operasi. Manajemen input-output sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dengan seragam membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya adalah pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer yang mana menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Spooling yang melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Antarmuka device driver yang umumnya menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam. Buka, baca, tulis, tutup. Driver untuk spesifik perangkat keras yang menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci. Detail untuk perangkat keras tertentu. Selanjutnya itu manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Selanjutnya jaringan. Sistem terdistribusi adalah komputasi prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, meningkatkan penyediaan data, meningkatkan keandalan. Selanjutnya, sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme dari proteksi harus membedakan antara penggunaan yang salah dan yang tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima, menyediakan alat untuk memberlakukan sistem. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya itu Muhammad Gifan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya Alim Perdana Kusuma tentang pendukung sistem operasi. 8. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter.
Command Line Interpreter, Unix Shell. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada, contoh CLA, Windows, Fanbase, dan lain-lain. Sistem call menyediakan antarmuka antara proses atau program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa dan rakitan beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selain itu, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa untuk pemrograman. 3 metode yang digunakan memberikan parameter kepada sistem operasi melalui register, menyimpan parameter dalam blok, dan menyimpan parameter ke dalam stack. Struktur sederhana. Selanjutnya, struktur sederhana dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana dan terbatas. Kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur itu disusun mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Selanjutnya, mikrokernel. Menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak ada esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan mikrofonnya ke rekan saya Agung Perdana. Baik, itulah semua terkurang. Mohon